Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhaidir, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bapak Budianto. Beliau adalah pengajar mata pelajaran produktif rekayasa perangkat lunak di SMK Negeri Tubungulyo. Apa kabar Pak Budi? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Pak Budi, hari ini kita akan mengadakan percakapan observasi ya, sebelum saya masuk ke ruangan Bapak dan mengamati proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Baik Pak. Adapun tujuan dilakukan supervisi Pak Budi untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita perlu melakukan percakapan praobservasi hari ini? Ini merupakan kegiatan awal Pak Budi yang dilakukan untuk memantau kesiapan Bapak agar Bapak lebih percaya diri, sehingga nantinya Bapak dapat memberikan pembelajaran terbaik bagi siswa yang akan Bapak ajar. Ya, siap Pak. Baik Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Kira-kira bersedia ya menjawabnya Pak Budi? Sedia Pak. Baik. Berkaitan dengan tujuan pembelajaran Pak Budi, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada proses pembelajaran kali ini Pak Budi? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti Pak ya, untuk tujuan pembelajarannya antara lain yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan prosedur, struktur, kendali dalam pemrograman halaman web di sisi server dengan baik dan benar. Nah, terus siswa juga bisa merancang program aplikasi web menggunakan struktur kendali dengan mandiri dan tanggung jawab. Nah, terus yang ketiga, siswa dapat membuat program aplikasi web menggunakan struktur kendali dengan mandiri dan tanggung jawab. Nah, itu Pak tujuan berdasarkan rancangan yang saya buat. Jadi ada 3 tujuan yang dicapai ya Pak Budi ya. Baik Pak Budi, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai akan saya fokuskan pada pengetahuan dan keterampilan Pak. Iya, pengetahuan dan keterampilan ya. Ya, untuk pengetahuan itu adalah siswa nanti dapat menjelaskan prosedur, struktur kendali dalam pemrograman halaman web di sisi server. Nah, untuk keterampilannya, siswa ini dapat merancang program aplikasi web menggunakan struktur kendali. Terus yang kedua, setelah merancang, mereka juga bisa membuat program aplikasi web dengan menggunakan struktur kendali. Oke, baik sekali. Jadi ada 2 fokus ya. Ya, benar. Yang pertama pengetahuan, kemudian yang keterampilannya juga akan Bapak Budi fokuskan. Jadi kedua hal itu menjadi area pengembangan bagi Pak Budi. Baik Pak Budi, saya lanjutkan pertanyaannya. Rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan, baik strategi pembelajaran, kemudian model pembelajaran ataupun metode pembelajaran yang Bapak terapkan apa Pak? Ya, untuk strategi pembelajarannya Pak, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Ya. Kemudian saya akan membagikan kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswanya Pak. Nah, untuk modelnya saya akan menggunakan problem based learning atau PBL, pembelajaran berbasis masalah. Nah, untuk metode saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Budi, bagus sekali ya. Jadi pembelajaran yang Pak Budi gunakan nanti akan menggunakan pembelajaran yang kekinian ya. Ya, benar Pak. Berdasarkan kurikulum Merdeka ya, seperti itu ya. Berdiferensiasi, di dalamnya diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Itu pendekatannya ya. Benar Pak. Kemudian modelnya tadi Pak Budi menggunakan PBL ya kan? Ya, benar. Kemudian untuk metode Pak Budi menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga nanti Pak Budi akan berikan penugasan. Baik Pak Budi, selanjutnya saya akan menggali lebih dalam lagi. Selanjutnya untuk media pembelajaran yang Pak Budi gunakan apa? Nah, untuk media ini saya gunakan yang pertama, ini wajib kayaknya laptop dan proyektor ini. Ya. Nah, terus ada presentasi Pak. Ada presentasi, saya menggunakan aplikasi Prezi. Nah, untuk penilaian juga saya menggunakan Quizzes. Nah, keren ya Pak Budi ya. Ya, Quizzes saya gunakan itu. Dan terakhir saya juga punya LKPD Pak. Baik, berarti sudah siap sekali ya Bapak Budi ini ya untuk Insya Allah siap dilakukan observasi kelas. Baik Pak, kira-kira
kapan kita akan lakukan proses observasi ini? Untuk observasi ini saya rasa saya punya jadwal di hari Kamis Pak, minggu ini di hari Kamis di jam pertama sampai jam 4 itu kelas 11 RPL 2. Baik Pak Budi, berarti Pak Budi nanti siap di hari Kamis ya, jam 1 sampai dengan jam pas di kelas 11 RPL 2 ya? Iya. Baik, saya akan datang dan melakukan supervisi kepada Pak Bro Budi. Kemudian saya akan mencatat pada saat Pak Budi melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian insya Allah saya akan memberikan umpan balik. Dan nanti kita ketemu lagi Pak Budi setelah kita melakukan proses supervisi dan saya mengobservasi di pasca observasi kita akan berdialog lagi dan saya siap memberikan umpan balik berdasarkan catatan yang saya peroleh ya. Iya. Baik, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kali ini Pak Budi? Ya, dari percakapan kita kali ini Pak, saya mendapatkan gambaran secara utuh tahapan awal kegiatan supervisi kelas. Ya mungkin selama ini ya belum saya ketahui secara utuh Pak. Mungkin hanya sebatas kulitnya saja. Dan yang kedua, kegiatan ini memantapkan persiapan saya Pak untuk melakukan pembelajaran di kelas. Jadi saya lebih siap dengan apa nanti yang akan saya lakukan di kelas. Oke Pak Budi, terima kasih bincang-bincang kita hari ini. Saya siap nanti di besok berarti ya kita melaksanakan supervisi. Semoga Pak Budi diberikan kemudahan pada saat proses pembelajaran nanti. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat? Orang tua di rumah sehat? Alhamdulillah ya, hari ini kita berjumpa kembali bersama Bapak lagi ya dalam pelajaran pemrograman web. Hari ini kita akan belajar struktur kendali if, else, if ya. Tetapi sebelum kita belajar, yuk sama-sama kita berdoa ya. Yuk ketua kelas siapa? Kita ya silakan kita pimpin doa. Para teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Nah selanjutnya Bapak ingin presensi kalian ya. Presensi kalian hari ini tolong didengarkan. Akun Aris Munandar ya. Arya Sinta Dewi ya, rajin masuk terus. Amanatul Kotiko. Oh, Amanatul Kotiko sakit. Biasanya masuk ya. Hari ini berhalangan hadir ya. Ini ada surat dari klinik. Alhamdulillah ya, yang hadir di sini alhamdulillah. Terus ingat ya, orang tua di rumah sudah membiayai kita sekolah ya. Orang tua di rumah, kalian ingat orang tua di rumah itu udah banting rumah, mencari biaya untuk kalian sekolah. Nah, Bapak punya motivasi nih di kalian. Motivasi kita hari ini adalah ingat, masa depan adalah milik kita yang menyiapkan hari ini. Makin awal kita mulai pekerjaan, makin awal pula kita melihat hasilnya. Nah terus hari ini manfaat pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini, jadi punya manfaat, apalagi kita sebagai seorang programmer ya. Manfaatnya itu adalah bisa contohnya seperti gambar di depan ini. Jadi ketika kita membuat login ya, itu ada login berhasil dan login gagal. Jika berhasil maka akan pergi ke halaman apa kita belajar struktur percabangan. Kita ada hubungannya dengan materi sebelumnya, yaitu berhubungan dengan operator dalam PHP. Apa saja operator dalam PHP? Masih ingat minggu kemarin kita belajar? Apa saja? Lebih kecil ya, benar. Terus, lebih. Setelah kita belajar dengan model based learning, peserta didik ini, kalian ya, ini mampu. Yang satu menjelaskan prosedur struktur kendali dalam penggunaan ajarannya. Kita buat pakai diagram alur ya, atau flowchart namanya. Selanjutnya untuk teknik penilaian. Jadi teknik penilaian di sini, Bapak akan menilai kalian menggunakan 3
juga teknik. Yang pertama yang akan saya nilai adalah sikapnya. Hubungannya dengan tujuan tadi ada mandiri dan tanggung jawab. Nah, seperti itu yang akan saya nilai. Jadi terus yang kedua adalah pengetahuan. Nanti saya sediakan soal di akhir, ya akan saya sediakan soal. Jadi akan saya nilai prakteknya, ya. Nanti prakteknya merancang, setelah merancang dan membuat aplikasi atau membuat codingnya, ya. Ada yang pernah lihat gambar ini? Sering Pak. Sering ya. Apalagi nih kaum ibu-ibu yang di sebelah sini nih, yang berbelanja kalau ada diskon saja, ya, atau berbelanja kalau ada hadiah saja. Nah itu. Nah ini kita lihat gambar ini. Kira-kira kalau kalian lihat gambar ini apa yang terpikirkan? Bagaimana seorang programmer membuat aplikasi untuk menangani masalah tersebut? Nah, bagaimana seorang programmer kita bukan ya, dan kita bagaimana seorang programmer menangani masalah tersebut, ya? Apakah begitu pakai komputer? Jelas. Nah, kedua pertanyaannya adalah bagaimana sih cara programmer untuk menghitung ini? Nah, kasus yang ditanyakan oleh saudari kita tadi, ya, ini dapat diselesaikan dengan struktur kendali percabangan. Nah, dari definisi struktur kendali percabangan ini pun, definisi dari struktur kendali percabangan itu adalah pengatur aliran program, ya, perancangannya. Jadi perancangan yang ada di minimarket tadi, ya, programnya selesai. Jadi sesederhana ini, ya, jadi sesederhana ini, ya. Kalau kalian sudah belajar ini kan di kelas 10 kemarin, tahun kemarin kelas 10 sudah belajar ini kan? Ya, ada kocak, jadi ada mulai, beli decision, ya, ada satu input dan dua output. Nah, inilah yang nanti akan kita pakai, kodenya kita pakai if, jika. Nah, selanjutnya bagaimana untuk codingnya? Nah, nanti setelah ini Bapak temukan ya. Temukan dulu, ini saya stop dulu. Nah, yang pertama adalah kita harus buka tab PHP, ya. Terus kita langsung di sini variabel belanja. Variabel belanjanya misalkan ya, terima kasih sudah berbelanja. Oke, kita simpan lagi saya. Nah, selanjutnya coba saya tampilkan di sini ya. Kalau host if belanja underscore hadiah. Nah ini, jadi kalau kita belanjanya di atas 100.000, maka di sini akan muncul tulisan atau ditampilkan kodenya selamat Anda mendapatkan. Iya. Ya. Paham ya? Nah. Ya. Oh, Sonia ingin coba. Tapi jawabannya saya punya ini. Saya punya LKPD, ya. Saya punya LKPD, ini adalah lembaga kerja peserta didik. Terus saya punya materi. Nah, kalian nanti saya pengennya kalian mencoba, tetapi kita kelompok saja, ya. Kenapa? Karena kalian bisa diskusi bersama kelompok kalian. Karena apa? Biasanya kalau kalian dengan kalian, siswa dengan siswa, peserta didik dengan peserta didik, lebih cepat nyambungnya. Kenapa? Karena kalau hanya gurunya mungkin begitu, gitu kan? Jadi kalau sesama kalian, namanya adalah pengajaran sebaya, nah mungkin kalian cepat nangkep. Oke, kita bagi kelompok. Kita bagi kelompok, apa kelompok yang sudah ada? Kelompok baru apa kelompok yang sudah ada? Yang lama saja ya. Oke, bagus. Kita pakai kelompok yang lama saja. Silakan kelompok yang lama ini saya buka dulu. Kelompok yang lama saya masih punya filenya kayaknya. Kelompok yang lama, silakan dibuat kelompoknya. Ya, gabung kelompoknya gabung. Silakan gabung kelompok. Kelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan ya. Sini silakan.
Kalau ada yang kurang paham, silahkan tanyakan ya. Silahkan tanyakan. Baca dulu, dicermati dulu. Kalau masih kurang paham, silahkan tanyakan. Ini biasanya nanti yang itu aku. Selesai? Selesai semua? Oke, kalau selesai semua, saya ingin kalian presentasi ke depan ya. Silakan dari kelompok 4. Iya, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil ujian kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan. Di sini yang bersangkutan saya dari kelompok kami. Saya Amir SMKBW. Saya Alkom. Di sini saya akan menjelaskan rancangan jalannya aplikasi. Rancangan aplikasi yang dibuat adalah seperti gambar. Nah, selanjutnya adalah kode program. Nah, siapa yang ingin maju sekarang? Oh, kelompok 1, silakan presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kondisi benar maka akan muncul pernyataan 1. Jika kondisi salah maka akan muncul pernyataan 2. Jadi kesimpulannya, jika kita menuliskan angka lebih besar dari 13, maka yang muncul akan pernyataan 2. Bagaimana? Kita berikan apa dulu? Nah, ada Pak, ada yang lain? Ada Pak. Mengapa kau dengan pakai ILC tidak menggunakan ILC? Kan bisa pakai itu kan? Memang bisa, tapi pada kasus ini kondisinya hanya satu. Makanya paling tepat kita menggunakan if else. Ya, itu memang bisa. Ya, itu jawaban dari Lima. Memang bisa, tetapi kondisinya di sini hanya if-nya kondisinya cuma satu. Jadi kita pakai if dan else. Berikan aplaus untuk jawaban Dimas ya. Bagus sekali ya. Dari kelompok 1 sudah bagus, kelompok 4 tadi sudah bagus. Terus saya lihat dari kelompok-kelompok lain pun hasilnya sudah bagus ya. Saya lihat bisa artinya ya kalian ya. Nah, sekarang saya pengen ada yang menyimpulkan pelajaran kita hari ini karena kita sudah pasti akan selesai. Siapa yang ingin menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya Pak. Oh iya, boleh. Andre, silakan. Apa kesimpulan pelajaran kita hari ini dari Andre? Kesimpulan pelajaran hari ini adalah kita membuat suatu kecerdasan digital yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan beberapa pernyataan. Nah, bagus ya. Jadi kesimpulan dari Andre tadi kita belajar if else ya, coba if else yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan dua pernyataan. Sudah melakukan rancangan, sudah coding ya. Dan kita sudah belajar if else yang akan berguna ya. Insya Allah nanti berguna ketika kita akan menjadi seorang programmer ya, programmer web nanti akan berguna sekali. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan beberapa soal di aplikasi Quizzes. Silakan buka HP-nya. Untuk linknya saya kirim ke WA group. Siap, mulai? Siap. Ya. Jadi di sini ada soal pengetahuan tentang yang kita bahas tadi. Ada 5 soal saya tes untuk kalian di sini ya. Ini adalah soal refleksi. Saya akan menilai bagaimana pengetahuan kalian tentang teori-teori yang sudah diberikan hari ini. Ya, siap? Ya, saya mulai. 5, 4, 3, 2, 1, go, silakan. Ya, sekali ya. Lihat hasilnya. Mana hasilnya? Oke, untuk peringkat ketiga Karen. Peringkat kedua kita, peringkat 1 Arabi. Kita nah, selanjutnya saya akan memberikan tugas praktik ya. Tugas praktik, tapi tugas praktik ini akan saya jadikan
PR untuk kalian di rumah ya. Kita praktik cara mandiri. Jadi soalnya seperti ini, ada kasus dengan memanfaatkan operatormu. Kelihatan tulisan itu? Kelihatan baca? Ya. Dengan untuk menampilkan apakah sebuah bilangan yang diinput oleh user nanti itu adalah bilangan G. Kayaknya sebentar lagi bel ya, sebentar lagi sholat zuhur. Jangan lupa nanti kalau ya sholat ya, makan, jangan lupa. Nah sebelum kita akhiri pertemuan ini, Bapak mohon rapikan kembali laptopnya, tolong dimatikan laptopnya. Jadi ada apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Marilah kita sama-sama tutup pelajaran pada pagi hari dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Saya beri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Baik Pak Budi, kita sudah pada tahap pasca observasi ya. Kali ini kita akan mengadakan bincang-bincang lagi. Ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Bapak Budi terkait jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi Pak Budi, memberikan umpan balik sejauh mana kegiatan pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan pertama nih Pak Budi, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan proses observasi kelas tadi? Karena mungkin belum terbiasa Pak ya. Jadi ada sedikit tegang, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Alhamdulillah ya, berjalan lancar ya. Saya lanjutkan ya Pak ya. Ya silakan. Bisa Bapak ceritakan Pak terkait area pengembangan yang ingin Bapak capai tadi terhadap siswa, kemudian langkah-langkah pembelajaran yang telah Bapak lakukan pada kegiatan pembelajaran ini Pak. Bagaimana prosesnya tadi? Setelah saya melakukan area pengembangan pengetahuan dan keterampilan, saya telah berupaya Pak. Yang pertama itu upaya saya itu telah menjelaskan prosedur struktur kendali dalam pemrograman halaman web di sisi server itu dengan baik dan benar. Nah terus yang kedua, saya juga sudah berupaya untuk merancang program aplikasi web menggunakan struktur kendali dengan mandiri dan tanggung jawab. Terus yang ketiga juga saya sudah berupaya untuk membuat program aplikasi web menggunakan struktur kendali dengan mandiri dan penuh tanggung jawab. Saya pun sudah melaksanakan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan alur pembelajaran yang telah saya buat skenario-nya. Oke, baik Pak. Menurut Bapak, sejauh mana upaya yang Bapak lakukan untuk mengoptimalkan area pengembangan ini? Apakah sudah berhasil menurut Bapak ataukah masih ada kendala atau gimana Pak? Menurut saya sih sudah berjalan dengan baik ya Pak. Sudah berjalan dengan baik karena persiapan juga sudah matang. Namun ada beberapa kekurangan, akan saya perbaiki Pak mungkin ke depannya. Oke. Baik, menurut Bapak ya sudah berjalan dengan baik ya kan? Namun ada beberapa kekurangan. Kira-kira kekurangan dan kendalanya itu apa Pak? Bisa disebutkan? Ya baik Pak. Kendala yang saya hadapi, masih ada beberapa siswa yang belum terlibat aktif dalam pembelajaran. Di dalam kelompok tidak berperan aktif Pak. Cenderung diam saja begitu. Oh berarti masih ada siswa yang katakanlah tidak aktif atau dalam kelompok tuh ikut nebeng saja ya Pak ya? Ya benar Pak. Oke baik. Kira-kira ke depannya mungkin strategi apa yang akan Bapak lakukan agar proses pembelajaran lebih berjalan dengan baik lagi Pak? Mungkin ke depannya saya akan buat strategi pembagian kelompok itu Pak. Dan kelompok itu berdasarkan minat belajar anak. Bisa fokus dengan gaya belajar anak. Misalkan ini kelompok kinestetik, terus ini kelompok auditory, nah ini kelompok visual. Dan tugas akhirnya pun saya akan coba sesuai dengan minat dari anak tersebut. Boleh dalam bentuk presentasi, video atau infografis sesuai dengan keinginan anak, sehingga anak lebih nyaman dan tujuan pembelajaran berhasil tercapai. Oke baik. Rencana ke depan Bapak berarti akan mengelompokkan anak tuh berdasarkan minat belajarnya dan gaya belajar ya Pak, seperti itu ya.
Berarti nanti ada yang kinestetik, nanti dikelompokkan dengan kinestetik seperti itu. Ya, Kemudian benar. yang auditori dengan auditori, kemudian yang visual dengan visual. Dan Bapak juga akan melakukan memberikan kebebasan lah, katakan seperti itu kepada siswa untuk menyelesaikan tugas mereka. Berarti produk mereka terserah ya. Ada boleh dalam bentuk banyak gitu Pak. boleh dalam bentuk nanti presentasi, boleh dalam bentuk infografis atau video ya. Nah, seperti itu. Oke, baik Pak. Mungkin mudah-mudahan berhasil ya Pak ya di pertemuan yang akan datang. Di kira-kira kapan Pak Bapak akan menerapkan ini? Untuk waktunya, untuk tepatnya ya Pak, saya belum tentukan nih. Tapi saya akan upayakan pada pembelajaran selanjutnya. Oke, luar biasa Pak Budi. Terima kasih saya sudah diajak untuk mengikuti Pak Budi melaksanakan pembelajaran di kelas, dan saya semampunya dapat memberikan umpan balik hanya seperti itu Pak Budi. Ya. Kita ketemu lagi mungkin di luar lain waktu ya Pak Budi. Terima kasih untuk kesempatan kali ini Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.